One, two, three, let's go! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya di sini mengajar pada kelas 17-3A ya. Sebelumnya saya juga kayaknya baru pertama ngajar pada kelas ini ya. Sebelumnya belum ya. Berarti kita belum kenal nih. Mungkin kalau ada yang kenal dengan saya, ya alhamdulillah. Tapi sebagian besar kemungkinan kayaknya belum ada yang kenal saya ya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Abdul Aziz, biasa dipanggil Aziz saja atau Pak Aziz. Ya. Saya juga ingin berkenalan juga nih ya sama kalian nih. Soalnya kayaknya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita kenalkan perkenalan terlebih dahulu. Destrianova. Oh ya. Baik, terima kasih atas perkenalan namanya. Kita balik lagi PowerPoint. Di sini saya mengajar prodi Teknologi Informasi ya di Fakultas Teknik dan Informatika pada Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, sebelum kita membahas ke materi, sini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahannya dan identitas dan deskripsi mata kuliah yang kita ampuh pada semester hari ini ya. Nah, nama mata kuliahnya itu Web Programming 1 dengan SKS 4 SKS ya. Berarti ini mata kuliah unggulan. Jenis mata kuliahnya itu praktikum dan semester 3. Pada mata kuliah ini membahas teknologi website serta pemrograman web, termasuk di dalamnya yaitu nanti kita akan belajar yang namanya bahasa pemrograman CSS, PHP dan JavaScript ya. Kalau HTML itu termasuk ke bahasa komputer ya, bukan bahasa pemrograman. Selanjutnya itu ada CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini gitu ya. Jadi capaian lulusan. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang pertama, yang kedua, menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer untuk membantu memecahkan masalah. Jadi nanti kalau kalian ke industri, nah kalian harus bisa membantu nih memecahkan masalah yang ada di industri tersebut. Biasanya seperti itu ya. Lalu yang ketiga, menerapkan beberapa bahasa pemrograman beserta karakteristiknya. Nah, di sini kan kita membelajar tiga bahasa pemrograman ya, kurang lebih, yaitu tadi CSS, PHP, dan JavaScript yang mungkin nanti bisa kalian terapkan nih di dunia industri ya, atau di semester berikutnya. Lalu yang keempat ya, keempat, mampu bekerja dalam tim, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Lalu yang kelima, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Nah ini yang poin 4 dan poin 5 hampir sama. Jadi dalam untuk bekerja atau membangun sebuah website itu tidak hanya satu orang atau individual, tidak ya. Pasti dia berkelompok ya. Dan kalian harus bekerja sama nih antara kelompok A sama kelompok B nih gitu ya contohnya. Atau orang satu dengan orang duanya itu harus kalian bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik ya. Nah, kalau sudah bekerja sama baik dan berkomunikasi juga dengan baik, pasti akan ada inovatif. Inovatif itu tercipta kalau ada komunikasi dan kerjasama tim yang baik. Selanjutnya, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja ya. Dan yang ke-8 berikutnya, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, jadi kalau kalian menjadi pimpinan atau ketua pelaksana pembuatan sistem gitu ya, itu kalian harus pintar-pintar mengevaluasi stafnya atau bawahannya. Seperti itu. Makanya kalian harus tahu dulu nih dasar bahasa pemrograman. Itu penting banget gitu ya. Karena nggak mungkin kalian menjadi seorang pimpinan tanpa ada
dasar yang kalian pelajari gitu ya. Lalu selanjutnya menggunakan spesifikasi program, lalu menulis kode dengan prinsip sesuai dokumentasi atau best practice-nya. Itu sangat penting. Contoh, kalian kemarin sudah belajar semester itu belajar Python ya kalau nggak salah ya. Nah, kalian tuh sekarang belajar PHP terus kalian pakai bahasa atau codingan dari Python. Nah, itu nggak bakal bisa tuh ya. Karena beda codingannya antara codingan Python dan PHP itu berbeda, itu nggak bisa. Makanya kalian harus membaca dokumentasi PHP-nya gitu ya, atau bahasa pemrograman lainnya. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Lalu yang terakhir mampu menggunakan aplikasi versioning shortcode ya. Ini CPL program studinya. Selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat CPMK. Ini sangat penting nih, kalian harus tahu nih. Jadi nanti pas pertemuan 2 atau pertemuan berikutnya kalian sudah tahu akan membahas apa nih dosennya gitu ya. Nah, yang pertama yaitu memahami konsep dasar dalam pembuatan website. Di situ pertemuan 1 ya. Yang kedua yaitu memahami teknik pembuatan sebuah website. Lalu ketiga, memahami dan menguasai dasar-dasar HTML, lalu memahami dan menguasai dasar-dasar PHP, memahami dan menguasai penggunaan CSS, lalu menguasai dan memahami penggunaan JavaScript, mampu membuat konsep layout dan sebuah website ya. Dan yang terakhir mampu menggabungkan semua bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, CSS dan JavaScript dalam sebuah website dan mendemonstrasikannya nanti di akhir pertemuan. Selanjutnya ini adalah bahan kajian materi ajar ya. Yang pertemuan pertama biasanya mengenal deskripsi mata kuliah tadi sudah, lalu kontrak kuliah dan materinya yaitu teknologi pemrograman web dan struktur navigasi. Pertemuan berikutnya nanti akan belajar yang namanya HTML, kedua itu ada PHP, keempat operator nih. Operator tuh biasanya sama dengan bahasa pemrograman yang kalian pelajari kemarin, Python ya. Itu operatornya pasti sama ya. Makanya setiap dasar-dasar bahasa pemrograman tuh konsep logikanya sama sih sebenarnya. Cuma ada bahasa pemrogramannya yang agak sedikit berbeda, nggak beda jauh sih ya. Hampir sama, cuma penulisannya aja yang agak berbeda. Lalu ada penggunaan form, ada pembuatan form lanjutan, ketujuh ada percabangan, kedelapan perulangan. Nah ini percabangan dan perulangan pun pasti sudah tidak asing lagi nih untuk kalian ya, karena kalian juga sudah belajar kemarin Python, pasti dasar pemrogramannya itu dibahas ya. Yang 9 yaitu kalian akan belajar bahasa pemrograman JavaScript, yang ke-10 CSS, dan yang terakhir yaitu latihan web responsif nih. Kalian latihan membuat sebuah website responsif dari gabungan 4 bahasa pemrograman tersebut. Nah, terus nanti pertemuan berikutnya kalian akan membuat aplikasi untuk dipresentasikan di pertemuan akhir gitu. Itu bahan kajian untuk semester sekarang ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar bahasa pemrograman ya. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman HTML, PHP, JavaScript, dan CSS ya, dasarnya aja ya, nggak perlu terlalu tinggi-tinggi kalian belajarnya gitu ya. Jadi dasarnya dulu dipahami, didalami, nah, baru kalian akan bisa belajar mandiri di YouTube gitu ya, atau di workshop-workshop lain gitu, itu lebih bagus ya. Nah di sini ada kontrak perkuliahan. Yang pertama yaitu di pertemuan 1 mahasiswa diminta untuk membuat kelompok ya untuk tugas pembuatan website informasi ya. Jadi nanti kalian buat kelompok nih, siap-siap. Lalu yang kedua, setiap kelompok dapat beranggotakan itu maksimal 4 anggota. Jadi nggak boleh lebih. Kalau lebih takutnya nanti kelompok lain tidak kebagian gitu ya anggotanya. Yang ketiga, setiap kelompok akan diminta untuk mempresentasikan tugas yang sudah dibuat di pertemuan 14 dan pertemuan 15. Berarti nanti akan dipresentasikannya di pertemuan 16-nya gitu ya. Di sini yang paling penting yaitu bobot penilaian nih. Kehadiran itu 20%, tugas itu 25%, dan project 55%. Nah, paling banyak nih project, karena project ini penggabungan antara nilai UTS dan nilai UAS ya, dijadikan satu nih nanti di akhir presentasi. Jadi kalau projectnya agak lumayan masih ngeblank atau masih banyak yang kurang, nah ditutupi itu dengan kehadiran sama nilai-nilai tugas yang kalian kerjakan ya. Selanjutnya yaitu kita akan mulai membahas materi yang pertama, pertemuan 1 web programming 1 ya. Di sini yang pertama yaitu konsep dasar web. Nah, kita dikenalkan dengan internet ya. Di sini sih dijelaskan internet yaitu merupakan kependekan dari kata inter network.
yang berarti rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Ya, secara umum internet ini dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dan komunikasi. Nah, ini kayaknya agak bingung nih dengan bahasanya ya, agak susah dimengerti gitu ya. Untuk kita yang baru awam dengan atau baru melek dengan teknologi ini agak pusing. Nah, mungkin saya akan menggambarkan contohnya itu seperti rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Nah, contohnya gini, ada sebuah desa, tahu suku Baduy? Nah, tahu ya suku Baduy ya. Nah, biasanya itu dia per desa tuh beda-beda tuh tempatnya tuh. Seperti itu bisa kita per desa itu kita bisa sebut sebuah jaringan. Ini jaringan suku A sama jaringan suku B gitu ya. Nah, rangkaian komputer itu ini adalah rumahnya atau orang-orangnya. Itu kita bisa bilang seperti itu. Internet ini itu adalah jembatan antara desa A ke desa B. Itu kita bisa sebut sebuah internet ya, jembatan itu. Karena apa? Karena kalau setiap desa kalau nggak ada jembatan, maka dia nggak akan bisa tuh berinteraksi, ya kan, berkomunikasi atau dapat informasi-informasi terbaru gitu ya. Itu contoh dari internet. Selanjutnya adalah ada beberapa istilah yang sering digunakan apabila teman-teman bekerja dengan internet. Kayaknya dari 6 poin ini nggak asing lah ya didengar untuk teman-teman di sini. Yang pertama adalah World Wide Web, yaitu triple W, jangan dibaca www ya. Agak aneh kalau dibaca www gitu. Lalu ada website, ada webpage, URL, browser, dan TTP. Fungsi-fungsinya kira-kira ada yang tahu nggak dari ke-6 ini? Belum ya, cuma tahu aja nih, tapi fungsinya kayaknya kurang tahu gitu ya. Saya gambarkan kembali, triple W tuh contohnya seperti gedung perpustakaan. Di gedung perpustakaan, nah terus websitenya itu adalah buku-bukunya ya. Jadi website itu akan ditampung di dalam triple W ini. Ini kayak penyedia layanan dia nih, W nih. Di dalamnya tuh banyak website tuh. Contoh website apa? Website Facebook, YouTube, terus ada apa lagi? Instagram ya kan. Nah, itu website ya, kita bisa sebut namanya website. Lalu ada halaman web. Contoh halaman YouTube nih. Kalau kalian buka YouTube biasanya ada halaman beranda ya kan. Terus halaman apa? Yang trending gitu ya kan. Terus ada playlist seperti itu yang namanya halaman web ya. Jadi ada halaman-halamannya beda-beda. Lalu yang keempat yaitu URL. Nah, setiap halaman itu pasti memiliki URL ya enggak. Di atasnya biasanya tuh ada tuh URL-nya. Kalau mau kita ke beranda nih biasanya URL-nya youtube.com/beranda seperti itu. Nah, terus kalau yang kelima itu browser. Nah, ini bersangkut paut nih dari 6 ini. Yang kita sebut tadi kalau triple W itu perpustakaan, websitenya itu adalah buku-bukunya yang udah tersusun rapi. Nah, jadi nanti nih kita nih tinggal baca doang nih, tinggal nyari nih. Oh, buku mana nih mau saya baca nih? Buku YouTube nih, buku Facebook seperti itu ya. Lalu halaman webnya itu adalah halaman bukunya. Dan URL itu kita bisa sebut itu daftar isinya. Jadi kalian kalau sebelum mau ke menu A atau ke menu B, kalau enggak kalian mau daftar KIP gitu. Pas login kalian bingung nih kalau nggak ada daftar isinya gitu kan. Halaman untuk penguploadan data diri yang mana nih gitu. Kan ini agak bingung ya kalau nggak ada navigasinya, ya enggak. Makanya lah dibutuhkan yang namanya URL ini nih. Nah, itu bisa kita sebut kalau di dalam buku itu daftar isinya. Ya. Lalu browser. Nah, browser ini kalau menurut saya bisa disebut dengan kendaraan kalian. Ya. Untuk menuju ke perpustakaan, kalian pakai kendaraan apa nih? Bisa KRL, bisa motor, mobil, gitu ya. Itu browser tuh. Jadi kalau ditanya pakai browser apa? Nah, biasanya kalian pakai browsernya Mozilla, terus Google Chrome, Safari gitu ya kalau yang pakai Mac gitu ya. Dan yang terakhir itu tuh HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Selanjutnya yaitu perangkat lunak web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP ataupun HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ingin kalian tanyakan? Oh iya, baik. Apa? Iya. Oh baik.
perbedaan HTTP ataupun HTTPS ya. Karena yang sebelumnya ini kita belum bahas juga ya HTTP itu apa. HTTP itu di sini kan artinya adalah Hypertext Transfer Protocol. Jadi jika kalian mau mengirim sebuah barang ya, mentransfer barang itu ada melalui protokol-protokolnya. Nah, perbedaannya HTTP dan HTTPS, S-nya itu adalah secure atau security ya. Jadi yang HTTP ini nggak pakai security, yang HTTPS-nya ini pakai security. Nah, kalau kita balik lagi ke penggambaran ke perpustakaan, tapi nggak pakai S nih, nggak ada security-nya. Kalian bisa memfoto atau menyalin buku-buku yang kalian baca. Contohnya seperti itu. Cuma kalau udah ada security-nya, itu akan diawasi tuh. Biasanya oleh CCTV. Ya kan, nanti dicek tuh sama pustakawannya, wah dia nih menyalin atau memfoto buku nih. Nah seperti itu. Kalau di dunia internet, contohnya lagi seperti kalian login di Facebook terus memasukkan username dan password ya, lalu pas kalian simpan itu akan mengecek ke web servernya tuh username dan passwordnya. Nah ini kalau yang pakai HTTPS terus ada hacker masuk. Nah, hacker itu bisa mengambil data kalian tuh. Contoh username-nya Ajis, password-nya Ajis. Maka si hacker itu dapat menyalin inputan yang kalian input. Persis. Kalau kalian tulis Ajis, password-nya Ajis, yang di hacker pun sama. Nah, bedanya kalau HTTPS itu enggak. Kalian input Ajis dan password-nya Ajis, si hacker itu dapatnya terencrypt datanya, inputannya. Nah, makanya kalau kalian survive ke website-website itu kalian perhatikan dia sudah ber-HTTP atau HTTPS ya. Jangan sampai kalian masuk ke website yang tidak menggunakan HTTPS. Biasanya itu kalau kalian input atau masukkan data dan apalagi data diri kalian input di situ di dalam website itu, kemungkinan untuk diambil itu besar ya. Nah, itu penjelasan perbedaan antara HTTP ataupun HTTPS ya. Kita lanjut lagi, server web yang terkenal diantaranya adalah, nah nih server web ya, yang terkenal di dunia industri itu ada Apache, ada Nginx ya, dibacanya Nginx ya, jangan Nginx, jangan Nginx, oke jangan Nginx, sama Microsoft Internet Information Service atau bisa disebut IIS ya, bukan penyanyi dangdut tapi ini ya, ini web server nih. Jangan yang aneh-aneh, ini IIS ya, disebut IIS. Nah, yang sering digunakan di dunia industri itu biasanya Apache sama Nginx. Karena kebanyakan itu di dunia industri menggunakan Linux. Ya. Kalau IIS ini khusus untuk Microsoft servernya ya, OS-nya Microsoft. Kayak kemarin terjadi yang PDN kehack gitu ya. Itu dia OS-nya itu servernya pakai Windows, ya enggak? Tahu kan beritanya ya? Nah itu kemungkinan besar mungkin service webnya pakainya IIS tuh. Ya, tapi kalau Nginx dan Apache ini bisa berjalan di dua OS tersebut, bisa berjalan di Linux maupun di Windows ya, Apache dan Nginx. Kalau Nginx mungkin di kalian tuh kurang familiar ya, lebih familiar tuh mungkin Apache nanti ya di di pertemuan berikutnya. Kalau Nginx itu nanti familiar saat kalian bekerja di luaran. Nah, rata-rata tuh perusahaan-perusahaan itu menggunakan server Nginx. Selanjutnya yaitu struktur navigasi. Setiap aplikasi website maupun desktop ataupun mobile itu pasti memiliki struktur navigasi. Ya, di sini ada penjelasan ini. Struktur navigasi adalah susunan menu atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau navigasi tiap halaman pada suatu situs web. Nah, di sini kelihatan tuh dari gambarnya ya. Kalau gambarnya di sini gambar handphone, terus ada menu apa tuh? Coffee, terus food, terus makan berat, terus ada makanan ringan sama makanan penutup mungkin ya. Nah, itu kategori-kategorinya tuh. Itu bisa disebut dengan navigasi. Kalau kalian contoh download aplikasi KFC atau McD, biasanya ada kategorinya tuh.
kategori kopi. Nah, terus situ ada dia menu-menu minuman kopi, lalu ada food. Nah, berarti itu makan makanan food, di situ ada semua kayak gitu contohnya ya. Itu bisa disebut dengan struktur navigasi. Ya, di sini struktur navigasi pun terdapat 4 macam nih bentuk dasarnya. Ada struktur navigasi linier, hierarki, dan navigasi non linier, dan struktur navigasi campuran. Ini beda-beda. Kalau contoh navigasi linier kayak kalian ujian online, lalu mau ke halaman 1 ataupun bukan halaman ya, soal 1, soal kedua, kalian harus berurutan nih. Contoh kalian harus menjawab soal 1 dulu, baru kalian bisa lanjut ke soal kedua, lalu bisa langsung soal ke-3 dan berikutnya, gitu ya. Lalu ada struktur navigasi hierarki. Nah, navigasi hierarki itu contohnya kayak menu, terus ada sub menunya. Contohnya ada menu profile, gitu ya. Pas kalian klik tuh navigasi profile, dia ada sub menunya. Contohnya kayak visi misi pada PT tersebut ataupun profile dari perusahaan tersebut, gitu ya. Itu navigasi hierarki. Kalau struktur navigasi non-linier, contohnya lagi kayak ujian, tapi dia bisa mengerjakan halaman 1, tapi dia bisa loncat nih ke halaman 10 dulu, atau yang gampang dulu lah yang dikerjakan lah soal-soalnya. Itu contohnya navigasi non-linier. Selanjutnya struktur navigasi campuran. Nah, struktur navigasi campuran ini itu contohnya campuran dari di halaman web tersebut ada navigasi non-linier dan navigasi hierarki atau sebaliknya. Jadi itu campuran, atau di tampilan web tersebut ada tiga-tiganya. Nah, itu termasuk navigasi campuran ya. Kalau kayaknya ini ada non-linier tapi ada sub hierarkinya nih. Wah, ini berarti ini campuran nih. Nah, berarti itu campuran ya. Kalau ada 2 navigasi. Selanjutnya, oke, di sini ada bahan diskusi ya. Kalian bisa cek pada website MyBase ya, elearning.bsi.ac.id. Nah, saya mau tanggapan dari kalian dari website halaman tersebut ini menggunakan hierarki apa ya. Silahkan didiskusikan. Mungkin saya kasih waktu 5 menit. Baik, sudah ada yang bisa menjawabnya? Iya, silakan Nadia. Oh ya, baik, benar. Jadi di website e-learning itu kalau kalian buka, dia navigasinya nggak linear ya. Jadi kalian bisa nih, contoh ke menu home, lalu pindah ke menu kontak kami tanpa harus membuka menu fitur dan daftar MBKM seperti itu ya. Itu non linear. Sekarang adalah instalasi software pendukung nih. Untuk nanti kedepannya kita akan menggunakan aplikasi apa aja nih untuk membuat sebuah website. Nah, di situ ada platform web server ya. Ada Exam, ada WAM, ada LAM, dan ada MAM. Nah, biasanya ini mahasiswa sering ketukar nih antara web server sama platform web server. Ya enggak? Kadang kalau ditanya web servernya pakai apa? Ada aja yang jawab pakainya SAM. Pasti ada, ya. Sebenarnya SAM itu adalah platform itu penyedia layanan ya. Jadi di dalam Exam itu memiliki Apache web servernya, lalu ada MySQL sebagai database-nya. Ya, biasanya 2 itu tuh. Nah, itu makanya disebut adalah platform web server. Ya, di sini kalian bisa pakai SAM, WAM, LAM. Kalau kalian pakai Linux pakai LAM, kalau pakai Mac itu biasanya pakainya MAM. Ya. Lalu text editor. Text editor ini ada banyak, ada Visual Code Studio, Sublime, Notepad++, dan PHP Storm. Ya. Cuma yang saya rekomendasikan untuk kedua aplikasi ini yaitu untuk web servernya, platformnya lebih baik pakainya WAM. Ya. Lalu kalau text editor pakainya Visual Code Studio, ya, lebih familiar. Oke.
Silakan di-download dan diinstal. Selanjutnya ini adalah kuis. Ini udah terakhir pembahasan kita, yaitu ditutup dengan adanya kuis ya. By Kahoot. Nah, silakan buka Kahoot-nya by browser ya, di handphone ataupun di laptop silakan searching yang namanya Kahoot ya. Coba buka di Kahoot-nya ya. Silakan dibuka aja Kahoot-nya ya. Silakan di login saja. Nggak baik. Silakan disalin kode PIN-nya ya, agar masuk ke sini. Namanya itu nama sendiri ya, jangan nama inisial ya, nama panggilan aja. Baik, kita mulai. Untuk ujiannya diperhatikan. Baik, yang juara 3 ya, Avelin. 2 Sita, 1 hebat loh ya. Oke, untuk kuisnya mungkin yang juara 1 itu Asep ya, 3 Avelin dan 2 Sita. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih atas waktunya sudah hadir. Mungkin saya akhiri dan saya tutup. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.